Kata dia, Mas mau pulang? Iya, tar dulu Mas. Gue ditarik langsung bang ke dalam. Gue tarik ke dalam kamarnya. Gue wik-wik sama dia bang. Gue penasaran nih, jalan ini kok nggak ketemu-temu, nggak lewatin alas roban gitu loh. Nggak ngelewat, masih di alas roban aja. Terus itu si balitanya juga nyanyi mulu. Gue akhirnya kesel ya balita. Mbak udah mbak nyanyi dulu mbak, nih saya nggak keluar ini dari alas roban nih, pusing saya nih. Terus pas belokan itu sebelah kanan monyet nyebrang bang, banyak banget. Gue kaget di situ kan, kagok. Akhirnya gue ngerem mendadak, yang namanya ngerem mendadak ya langsung setir kayak ngebanting dan gue ke sebelah kiri pembatas jalur itu sama ada bukit, gue nabrak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Adit. Waduh. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Ya. Bang Adit, Sopo mana Sopo? Sopo Jarwo. Sopo lagi main dia. Adit Sopo Sarwo. Iya. Dit, ada Sopo Dit. Saudara gue yang Sopo ya. Iya juga ya. Iya. Ya, sebelum Bang Adit menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Adit karena udah meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalaman ke teman-teman semua nih. Yang insya Allah banget teman-teman semua di balik pengalaman nih Bang Adit ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga diambil sisi baiknya, gitu Bang ya. Iya benar. Oke, kalau boleh tuh Bang, pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadian saat di mana Bang? Di daerah Jogja ya, Bantul. Gua ngelewatin jalur alas roban. Waktu itu gua jadi super driver pribadi. Gue suruh tugasin buat ngambil mobil bos di sana. Di Jogja, Bantul. Tapi lewatnya alas roban. Itu ada tahun 2009. 2009 belum ada Cipali lah itu. Belum ada orang keluar sama sampai ini doang mana. 2009 tuh Brebes tuh situ doang Brexit gitu kan. Belum ada. Jalur baru yang alas roban juga belum ada. Belum ada ya, masih jalur lama ya. Wow. Sekarang mungkin teman-teman semua yang ngelewatin jalur itu silakan komentar dan gimana suasana di sana gitu kan. Biar kita pengalaman horor juga di rumah bos juga. Di situ ada juga. Oh, berarti tahun 2009 ya Bang ya? 2009. Oke. Mungkin tahan dulu kali nih Bang Adit nih ceritanya. Karena teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran tentang pengalamannya dari Bang Adit ketika saat itu ngelewatin jalur alas roban Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Adit kopinya. Ini kopi dari alas roban itu Bang. Jauh amat ini. Jauh Bang ini. Gua kira Padang. Padang Bay. Segar. Enak kan Bang kopinya? Enak. Rasa. Langsung aja kita sikat.
kejadian tahun 2009 ya, di saat gue jadi driver pribadi seorang direktur. Sebelumnya gue udah pernah jadi driver ekspedisi, jadi gue udah keluar kota lah kemana-mana. Kontrak gue habis, gue ngelamar lagi, dapet lah sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang nggak bisa gue sebutin ya. Gue dapet jadi supir driver di route direktur lah. Itu di awal Januari 2009. Nah selama 3 bulan itu gue kerja nganterin bos ini, sebut aja Pak Alek ya. Iya. Pak Alek, ya paling jauh gue itu ke Bandung, Sukabumi, karena pegangan dia daerah-daerah situ. Sukabumi, Bandung ya, Jabodetabek lah gue nganterin. Nah udah bulan berikutnya, gue lagi di santai lah di pos ya, pos satpam, gue lagi ngopi, rokok, telepon nih dari resepsionis pos satpam. Nih, resepsionis nyariin gue, katanya gue dipanggil sama Pak Alek ke ruangannya. Udah gue langsung ke atas cabut, ke atas, masuk ke ruangannya. Pak Alek lagi nulis tuh kertas. Gue suruh duduk di depan itu, duduk enggak? Duduk. Nih kertas. Gue liat alamat Jogja, Bantul ya kan. Nih kenapa Pak? Maksudnya dia, ini kamu minta tolong saya ngambil mobil saya di rumah saya yang di sana di Jogja, daerah Bantul. Bisa nggak? Kalau ke Jogja sih saya udah pernah, Pak. Cuman kalau Bantul saya sih belum pernah ke sono kan. Ya minta tolong lah saya. Nanti ini kan hari Senin lah harus sudah di Jakarta mobilnya. Oh ya udah Pak, kalau kayak gitu. Ini saya kasih kunci rumahnya, saya kasih kunci mobilnya, sama uang tuh akomodasi itu 3 juta Bang. Lumayan kan? Iya. 3 juta. Udah nih pokoknya nih kamu kesana lah ambil mobil saya. Terserah kamu mau naik apa tuh, kalau uangnya ada sisanya ya buat kamu lah. Gitu. Gue mikir tuh Jumat sore itu kan. Gue cari kertas doang ya kan. Di mana nih tempatnya? Terus dia bilang lagi Pak Alek, udah tuh tempatnya banyak yang tahu kok. Tempatnya nanti kamu nanya-nanya juga banyak yang tahu tempatnya. Oh ya udahlah. Sore itu udah tuh gue nyari-nyari tuh, gue mikir tuh 3 juta duit apaan nih kan, lumayan juga nih. Kalau gue naik pesawat sayang duitnya, naik kereta sayang, udahlah gue naik bis aja. Naik bis kan agak murah. Gue naik bis, gue mencari tiket buat besoknya dari Sabtu, berangkat jam 8. Cita-cita ya besokannya jam 8 pagi gue udah prepare, gue berangkat ke terminal Kalideres waktu itu. Gue ke driver supirnya tuh gue tanya. Sebelum gua ini kan takut kertas hilang, gue masukin ke HP tuh. HP tuh waktu itu BlackBerry, belum ada Android. Masukin lah, gue catet gitu. Takut hilang kertasnya kan. Gua nanya ke supir, "Pak, ini tahu alamat ini nggak Pak?" Kata dia, "Oh, tahu ini mah, nanti ntar saya berhenti di pinggir jalan ya. Ini sebelum terminal nih." "Oh ya udah, nih kira-kira nyampe soalnya jam berapa ya Bang?" "Wah ini bisa nyampe jam 11 atau jam setengah 12 malam." Nah, terus gimana ya? Emang ada gitu di sono tempat ininya angkot apa gimana? Ada sih, nanti berarti di pinggir jalan, nanti masuk itu ada ojek masuk ke atas sana. Masuk ke gang jalan lagi, nyebrang gua katanya. Oh ya udah kalau gitu nanti kasih tahu saya Mas ya kalau udah nyampe tempat ini. Oh ya udah. Gitu. Udah lama gua jalan kan tuh. Selama perjalanan ya baik-baik aja tuh Bang ya, berarti di tempat berhentian lah, di mana jalan lagi tempat makan itu aman-aman aja. Nah setelah jam berapa ya, jam abis maghrib jam 7-an lah ya, itu gue nyampe di Alas Roban Bang. Nyampe di Alas Roban, gue duduk di posisi di kaca ya, belah pinggir. Jadi sebelah gue tuh ada bangku, terus ada bangku lagi tuh kosong lah, ibarat sebelah kiri gue dulu di kaca pinggir. Karena gue tahu tepatnya Alas Roban kan, wah Alas Roban nih gue di pinggir kaca, udah kenal nih tempat gue nih. Nggak lama gue ketiduran, tapi nggak lama gue kayak bangun lagi Bang. Bangunnya tuh kayak lu tau rep-rep gak? Ya kan rep-rep, mata buka setengah gitu, ngeliat ke pemandangan di luar gitu, karena gue tidur nyender ke kaca ya. Dari kaca gue liat di depan itu pemandangan, itu ada pohon
isinya putih, warnanya putih semua. Gue nggak tahu tuh pohon apa tuh, gede, pohonnya putih, dari daunnya, batangnya semua putih. Lewat seret, selagi lewat lagi seret. Gue bingung tuh, nih apa ini, pohonnya apa, dengan mata gue yang setengah kebuka. Lewat lagi pohon ini lagi, lewat lagi, apa nih bisnya nyasar apa gimana ya, apa muter-muter di situ doang gitu kan. Sambil gue ngeliat itu nih, lama-lama tuh ada bau apa, anyir darah gitu ya di sebelah kiri gue. Kan sebelah kiri gue tuh kan kosong, nggak ada siapa-siapa ya. Mata gue dengan ketutup gitu. Gue bingung nih, ini bau dari mana nih. Gue mau ke kiri nggak bisa ya. Gue mau nengok kiri nggak bisa. Gue coba untuk penasaran, gue nih kiri nggak bisa. Gue takut situ juga, maksudnya ini bau apaan. Gue sampai baca-baca Astagfirullahaladzim juga gue nggak bisa. Baca surat ayat kursi cuma setengah doang. Allahu la ilaha illallah, nggak nyampe-nyampe, namanya juga rep-rep kan. Akhirnya bisa tuh, akhirnya nengok ke sebelah kiri. Lah, sebelah kiri. Wah, gue lihat di situ ada cewek ya, cantik ya, putih. Dia pakai daster, terus juga rambutnya panjang, cakep lah pokoknya, putih bersih. Gue nengok gini, wah, cewek kan. Tapi kok bau darah gitu kan. Baunya tuh harusnya dari dia bang. Dari dia sat. Tapi cantik nih cewek kan. Dengan mata gue masih begini aja. Terus dia senyum ke gue. Senyum. Gue aneh kan, gue dia senyum ya. Tapi lama-lama dengan bau dia gitu, senyumnya itu lama-lama kayak orang yang apa, marah. Jadi mukanya jadi kisut gitu. Terus lama-lama di sininya itu keluar darah bang, bolong sini. Gue kaget, gue sempet mau teriak itu nggak bisa. Pokoknya gue berontak nggak bisa, gue mau kabur nggak bisa. Matanya keluar darah, semua keluar darah, semua bau itu ternyata bau amis dari mukanya dia. Gue nggak bisa sama sekali, gue nggak bisa. Gue sampai baca ayat kursi pun gue nggak bisa ya. Wah nggak bisa, setengah pun gue nggak bisa. Saat gue lagi kayak begitu gitu, ada kakek bapak itu di belakangnya dia ngeleplak perempuan itu pakai topi, pakai bapak tuh pakai topi, pakai kaos, ngeplak dia. Nah di saat itu juga gue langsung sadar, langsung astagfirullahaladzim langsung. Nah di situ ngeliat ke situ nggak ada apa-apa bang. Pas gue udah sadar nggak ada apa-apa. Dan itu nggak lama tukang apa keneknya itu, bisnya itu nyamperin gue. Bang, kenapa bang gitu? Astagfirullahaladzim ini kenapa ya? Gitu. Lu teriak-teriak kenapa bang gitu? Emang iya gue teriak-teriak. Iya lu teriak-teriak. Gue kenapa bang? Nggak apa-apa. Setelah gitu gue langsung bisa tuh baca ayat kursi pun bisa, astagfirullahaladzim bisa. Itu gue napas terus gue dikasih minum sama keneknya. Bang minum dulu bang, nih bang minum dulu. Gue liat di luar tuh udah malam bang ya, udah malam. Gue minum. Terus gak lama sekeneknya ini bilang, bang bentar lagi lu nyampe nih. Oh emang dikit lagi nyampe ya? Iya nyampe. Jam berapa ya? Sekarang gue liat jamnya udah jam setengah 12 bang, setengah 12 malam. Dia penasaran nih kenek sama gue, lu kenapa bang emang tadi bang? Enggak kenapa-napa, gue gak cerita apa tuh bang saat itu ya kan. Gue pendem lah sendiri lah, karena mungkin wah rep ini kali hiasan doang kan, karena gue tidur. Mungkin waktu maghrib gue tidur, jadi gue kena rep tuh. Ya udah, gue dikit lagi nyampe katanya. Gue liat kondisi di bis, cuman gue doang sendiri gitu. Gue nanya kenek bang, emang udah pada turun ya? Gue pindah ke depan tuh, udah pada turun bang yang lain. Udah, tinggal mas doang nih. Dan kan arah mau ke terminal nih. Nanti terus sebelum terminal mas turun. Oh ya udah, gue duduk depan tuh bang. Gue mikirin yang tadi apa ya itu ya. Itu cewek siapa gitu kan. Ah udahlah. Akhirnya nyampe gue berhenti di pinggir jalan tuh. Bang nih udah nyampe nih bang di sini bang. Mau tanya lagi nih kemana ya arahnya? Ini tuh nyebrang gue kesana katanya. Itu kan emang ada jalan gede lah masuk ke dalam gitu. Nanti situ tinggal abang nanya ke ojek aja tuh, ada ojek ya kan. Oh ya udah nih, tapi tahu alamatnya nih ya? Pasti tahu lu sih bang, orang jalannya sama kok gitu. Oh ya udah, gua turun. Emang jalurnya itu
jalur apa ya, jalur lintas kayak pulang kampung gitu lah bang, agak rame ya, truk juga lewat juga. Gue nyebrang, terus gue ke tukang ojek, gue tanya alamatnya, mas tahu alamat ini nggak mas? Dia lihat, oh jauh ini, lumayan ini, tahu ini mas ya tepatnya ini, tahu mas, ya ini kalau nggak salah si ini ya Palek ya, oh ternyata kenal tuh tukang ojeknya masih Palek. Iya sih mas, oh iya nih lumayan nih sekitar 20 menitan lah nih nyampe sono lah. Gitu. Kira-kira bisa nggak mas anterin? Oh ya udah ayo bang, anterin lah. Itu, ya udah. Gue nanya-nanya tuh untuk ojek. Jam segini masih ada aja bang ojek kan jam 11:30 ya, aneh ya. Iya soalnya kan jalur ini bang, kadang ada yang pulang dari Jakarta kemari malam-malam begini ada aja. Jadi sengaja kita sampai pagi gitu. Oh gitu ya. Udah tuh dianterin masuk ke perjalanan itu. Jalannya itu ya banyak rumah warga ya bang, kanan kiri rumah warga. Tapi lama kelamaan jadi jalannya lebar ya. Lama-lama kecil gitu. Gue bilang bang lama-lama jalannya kecil bang. Iya bang begini jalannya bang, gimana lagi katanya. Lama-lama kebon, sawah, naik ke atas. Terus dibilang gini juga untuk ngojeknya, emang ini jalurnya jalur wisata bang, ke atas itu emang mau ke bukit arah gunung gitu. Oh gitu. Dan rumahnya Paleknya ya ini tuh sebelum mau ke arah gunung. Oh gitu ya. Ya udah. Masih jauh nggak bang ya? Masih bang. Naik ojek tuh gua bang. Malam. Hingga akhirnya gua ketemu jembatan. Jadi jembatan ada pos ya. Sampingnya ada pos. Kayak pos ronda gitu. Gua dari jauh itu ada bapak pakai topi ya, bukan bapak sih, kira kayak kakek umur 60-an ya, pakai topi, pakai kaos, celana panjang duduk situ. Itu mirip sama yang gua ada di bis, yang ngetok pala tuh cewek yang di rap itu. Dari jauh gua kayak bawa apa yang gua rap tadi, beneran nggak sih ya? Makin lama makin deket kan dengan emang tuh jalan agak rusak tuh bang, jalan agak rusak, agak bebatuan. Malah makin deket ke pos itu, terus mau ke jembatan juga. Nah bapak itu ngeliat gue, kakak itu ya, bapak itu ya, dengan senyum gini, senyum. Dan gue ngebales dong, dan gue balas dengan bilang permisi pak gitu kan. Terus dia bilang diginin doang gitu. Udah tuh lewatin jembatan. Setelah gue lewatin jembatan berapa meter jembatan, nih tukang ojek baru ngehnya gini, tadi permisi sama siapa mas? Bapak apa tadi? Ya udah tua lah, emang apa emang tadi kenapa emang? Bawa apa dari mana ya? Padahal tadi saya lihat nggak ada bawa apa di pos itu. Gue tegasin lagi, ada mas itu bawa pakai topi duduk di situ, nggak tahu mau ronda apa gimana. Tadi orang dia senyum ya saya permisi lah. Gitu. Serius mas, nggak ada loh saya, dibilang gitu. Nah nggak lama dia agak ngebut. Oh nih abang ngebut kan, mati bang pelan-pelan aja bang. Iya ini soalnya udah agak malam nih, bilang alasannya gitu, takut masnya capek lah nanti nyampe situ sampai rumah. Oh ya udah jalan aja bang ya, tapi jangan terlalu ngebut banget ya gitu kan, ngeri juga jalan agak rusak nih. Tuh gak lama ya gue nyampe nih bang di tempatnya Palek. Gue cek nomornya kan ada tuh nomor, oh ya nomor 19 waktu itu. Turun, bener ini bang ya, gue tanya tukang ojek kayak bener ini rumah Palek ini. Ya udah, jadi rumah Palek itu kanannya sawah, kirinya sawah, depannya sawah. Tapi dari sawah ke beberapa meter lagi itu ada perumahan, ada rumah lah, terus beberapa meter lagi sawah lagi, rumah lagi gitu. Gue turun, gue bayar, ngojek muter balik cabut. Buset, langsung cabut ini kan, gue heran kan. Ngapain dia ngojek, apa gara-gara bawa apa tadi yang gue lihat ya kan. Udahlah, udah amat lah. Akhirnya gue masuk ke dalam rumah. Emang rumahnya itu gede ya bang, dia nggak tingkat, cuman dia lebar, halamannya luas, terus pagar terus tembok gitu. Pagarnya gue liat digembok, terus juga dalam keadaan rumah itu mati lampu. Ada bagasi juga di sebelah rumahnya tuh, bagasi mobil. Gue buka lah, ada kunci kan, gue buka lah gemboknya. Set gue buka kunci,
Gue masuk, ya kan, gue tutup lagi, gue bawa tas, masuk ke dalam, gue ke teras, gue lepas sepatu, ya kan, gue duduk di teras tuh lepas sepatu. Nah, gue baru aja mau masukin tuh kunci, lampu nyala, klak. Gue kaget dong, wah kok lampu nyala nih. Terus pintu depan itu kebuka, klak. Belum juga gue masukin kunci tuh, gue buka. Lah, berarti ada orang di dalam nih. Pas gue lihat itu cewek cantik banget bang, pakai daster wangi pokoknya. Gue penasaran kan, loh ada orang ternyata mbak gitu. Dia cuma nggak ngundang gitu. Jadi dibuka lebar pintunya kan, ya masuk ke rumahnya itu, di ruang tamu. Terus sebelah kirinya itu ada kamar utama, tengahnya itu ada lorong tapi menuju ke kamar mandi. Baru itu kamar kedua. Nah belakangnya itu ada dapur, meja makan, terus belakangnya adalah pintu menuju ke halaman belakang. Di rumah itu gede banget sih. Nah pikiran gue saat itu banget bercabang nih. Pikiran gue nih, cewek siapa gitu kan? Satu apa nih bini keduanya si bos nih, Palek nih? Apa dia yang jaga rumah nih? Gue mau nanya paling gak enak ya kan, takutnya bini keduanya. Gue pikiran gue gitu, apa bini keduanya? Tapi cakep banget gitu. Udah lah, gue masuk lah. Gue masuk dalam, disuruh duduk dulu mas gitu. Gue duduk di ruang tamu. Gue nanya, cuman dia duduk itu gini aja, diam aja bang. Gue nanya kan biar nggak canggung, mbak emang jaga sini? Kata dia, iya mas, saya jaga rumah ini. Oh, saya pikir kosong rumahnya. Enggak mas, ada saya. Oh gitu. Biar ya karena cakep kan, gue kenalan kan sama mbaknya itu kan, gue berdua doang. Namanya siapa mbak? Lita mas. Oh namanya saya Adit gitu kan. Oh iya. Gue duduk aja lama tuh bang, gue bingung mau ngobrol apa kan. Di situ pikiran gue cabang nih, apa bininya si Pak Alek nih yang kedua nih ya. Tapi dia bilang penjaga sih, ya udahlah penjaga mungkin ya, gue pikir positif aja ya. Udah gitu diem-dieman tuh berdua. Gak lama dia nawarin minum. Mas mau minum apa? Apa aja deh mbak yang seger gitu. Akhirnya dia ke belakang tuh. Jadi di ruang tamu itu TV, terus ada temboknya ya, tembok. Terus baru ke belakang tuh dapur. Dia ke belakang minum. Dari itu balik lagi minum kan, gue minum terus itu minum. Udah minum dia kayak gimana ya, diem aja gitu kan, nggak banyak ngobrol. Nggak lama dia masuk ke kamar. Saya tinggal dulu mas, saya ke kamar dulu katanya. Oh ya mas. Terus dia sebelum itu dia bilang, mas kalau mau tidur kamarnya di sini di depan, kamarnya udah saya beresin, tinggal masuk aja. Oh iya mbak, makasih mbak Lita. Udah dia ke belakang masuk ke kamar. Gue habis minum, gue bersih kan, gue masukin ke kamar barang-barang gue kamar mandi, gue bersih ya. Gue balik ke kamar lagi. Nggak lama gue denger suara orang nyanyi sinden Jawa. Gue nggak ngerti dah tuh bahasa Jawa kan. Dari kamar tuh bang, gue lagi pakai ganti baju, nih suara nyanyi siapa ya? Sinden lagi nyanyi sinden nih. Penasaran gue keluar kan. Ternyata suaranya berasal dari kamar Mbak Lita. Mbak Lita nyanyi malam-malam ya, gue liat jam 2. Ngapain nyanyi sinden nih jam segini? Gue samperin denger, wih dia nyanyi. Gue ketok tuh bang pintunya. Mbak Lita, berhenti nyanyinya. Nggak ada suara apa-apa dalam. Gue tegur gitu nggak jawab apa-apa udah. Gue pikir dia keluar ya, nggak keluar bang. Wah, gue tungguin tuh nggak keluar. Wah, langsung tidur kali ini orang. Ya udahlah, gue lapar kan, gue belum makan juga. Gue ke dapur nyari makanan tuh apa, ada telur kali ya, ada mie. Ternyata pas gue liat ada tutup saji tuh di meja, gue buka, ada nasi goreng sama ayam lah. Ini kapan masaknya nih nasi goreng? Apa mungkin balita kali tadi masak ya? Udah, akhirnya gue makan tuh bang, gue pindah ke ruang TV, gue sambil nonton TV tuh. Gue makan, selesai makan, tuh nyanyi lagi si balita ini, nyanyi sinden lagi. Lah, nyanyi lagi sih, ini orang kagak tidur apa ya? Udah jam 2:30, tengah malam, kagak tidur apa gimana? Udah itu
Gue biarin aja, gue ketok lagi pintunya, Mbak, balita. Nggak ada lagi suaranya, hilang. Ya udahlah, udah gue fokus, udah ini gue ngantuk juga, gue masuk ke kamar, gue tidur. Besoknya itu di hari Minggu ya bang, di hari Minggu jam 7:30 pagi, gue kebangun gara-gara ada suara berisik cepreng kayak orang masak di dapur, kayak suara blender masak lah, berisik banget. Gue kebangun gara-gara itu, loh si balita masak kali ini ya, pikiran gue gitu bang. Gue bangun, gue buka pintu, gue liat ke arah dapur nih, kagak ada apa-apaan, nggak ada orang, nggak ada balita, nggak ada yang masak, nggak ada apa kan. Lah sepi, nggak ada orang. Gua coba ke dapur lagi, gue tegesin ya kan, apa dia ada di halaman belakang. Gue buka pintu halaman belakang, nggak ada tuh. Gue ketok pintu balita, pintu kamarnya. Mbak, balita udah bangun mbak? Nggak ada jawaban dari dalam, kosong, hening lah. Wah masih tidur kali ya. Ya udah tuh, gue lapar, gue cari makanan lagi, ternyata ada nasi goreng juga, nasi goreng lagi udah nasi goreng. Apa mungkin balita tadi emang bener habis masak, terus dia tidur lagi gitu kan, pikiran gue gitu kan, dia tidur lagi kali nih, habis masak tidur lagi. Ya udahlah, gue makan dah tuh, terus gue pindah ke ruang tamu, nonton TV ya kan, buka pintu kamar depan, pintu depan ya, biar udara masuk, angin masuk, karena kan pagi itu. Gue keluar sempat sebat dulu, ngopi situ. Udah jam 8 atau jam 8:30, gue bingung nih kan, gue belum bangun nih balita. Tapi tidurnya kebluk juga nih cewek kan. Wih, gue coba bangunin nih. Gue ketok lagi pintunya. Balita, mbak bangun mbak, udah siang mbak, udah jam 9 mbak. Tok lagi, mbak, balita. Nggak ada bang, nggak ada suara di dalam. Gue ini pintu kunci. Wah kunci. Pikir lagi nih, apa dia pergi kali ya keluar. Pikir gue gitu, apa dia pergi keluar, apa dia belanja, apa nggak ngerti kan. Ya udahlah, gue balik keluar, gue ngeluarin mobil dari bagasi. Gue mau ngecek keadaan mobil. Gue ngecek mobil, gue ambil kunci, gue buka bagasi, gue liat mobil kotor banget. Wah kotor banget nih, gue mau cuci lah, inisiatif. Gue cuci lah, gue keluarin mobil, taruh di halaman, gue cuci. Gue lagi cuci, ya kan, gak lama, kupang dalam tuh, cabut gue langsung ke dalam kan, apaan tuh kan, langsung gue ke dalam, piring pecah. Tadinya tuh rak piring ada di pojok, kenapa tiba-tiba ada di pinggir terus jatuh? Gue nggak tahu tuh siapa yang mindahin kan. Gue pikir lah, ini kok piring pecah ya, siapa yang mindahin nih? Apa balita tadi udah bangun ya? Gue ketok lagi balita di kamar. Mbak, bangun belum sih mbak? Mbak, ini piring pecah nggak mbak? Kagak ada bang jawaban sama sekali dalam tuh. Aduh, gue saking ininya kan, ya udah, gue sapuin dulu tuh kas piringnya tuh banyak tuh. Ada kali 5 piring itu yang pecah. Gue pindahin dulu, gue sapu lagi, gue buang ininya kan, piringnya, bekasnya. Gue duduk di ruang tamu. Siapa ya itu yang pecahin piring ya? Ini sebenarnya balita kemana gitu loh. Gue bingung bang, nih balita nih antara dia keluar atau dia masih di kamar, dia tidur masih ya cewek. Udah jam 10 tuh belum bangun sih. Apa gue paksa aja? Nah gue inget nih ada kunci kan. Kunci itu kan banyak tuh kunci rumah. Apa nih kunci kamar ya? Gue coba tuh buka, karena kan dikunci. Gue coba buka, klek, nggak bisa. Kan banyak kunci, gue coba-coba, cok nggak bisa. Wah nggak bisa nih, kuncinya beda kali ini sama yang kunci dipegang kali sama dia ya. Udahlah gagal berarti kan. Berarti dia kayaknya dia keluar nih, pik dia keluar nih jam 10, udah jam 10 siang kan. Akhirnya tadinya gue beres-beres dulu itu, tunda kan cuci mobil, gue cuci lagi mobil. Gue cuci mobil, kelar tuh jam 11-an lah, jam 11 siang. Istirahat gue tuh kan, gue mandi. Nah, pas gue mandi, selesai mandi itu kedengaran suara ayam berkokok di belakang halaman. Itu kayak ayam berkokok yang kayak diadu gitu bang. Berisik banget deh pokoknya. Gue bingung, kan itu habis johor lah.
jam 12 lewat, Jor. Gue belakang, emang si Palik inian ayam kali ya. Gue cari-cari mana kandang ayam, kagak ada kandang ayam. Anehnya pas gue keluar ke halaman belakang tuh nggak ada suara ayam yang berkokok. Iya, yang berkokok ngadu-ngadu gitu. Nggak ada suaranya. Nah, gue balik lagi ke dalam. Pas gue udah di ruang tamu, suara ayam itu lagi ada. Waduh, nih suara apaan nih? Gue balik lagi ke belakang, nggak ada lagi tuh ayam. Ya kan? Di mana nih ayam nih? Apa tetangga yang belakang nih jualan ayam nih? Gue teriak kan, woi bang, kalau ini ayam jangan sinilah, jangan kedengeran nih, musik banget. Kagak ada suara. Udahlah, gue balik lagi dalam. Dulu gue duduk, gue nonton TV lah bang, gue ngelarin bete juga kan. Gua nonton TV, terus gue juga makan tuh, gue bikin Indomie siang kan jam 1-an. Gue sambil nungguin balita. Ini kemana ya nih cewek ya? Udah cakep kan, ngilang gitu kan. Pintunya nggak bisa dibuka, gue cuma nungguin dia bang. Udahlah, sampai gue nonton TV tuh sampai jam 3 gue ketiduran. Gue kan nonton TV di ruang tamu di sofa ya sambil tiduran. Gue ngalamin rep-rep lagi dengan mata yang kebuka setengah. Ya, di saat buka setengah itu kan gue ngeliat TV ya. TV terus tembok terus plafon gitu. Tiba-tiba pas gue lagi ke atas tuh ada cewek di atas bang. Aneh itu, kayak Spiderman gitu loh, dengan muka yang rata datar gitu, nggak kelihatan mukanya, pokoknya burem mukanya. Jalan ke sono, ke pojok tembok, turun ke TV, ya kan, terus nyamperin ke gue ke sofa. Astagfirullahaladzim, itu apaan ya Allah, gue baca ayat kursi kagak bisa, Allah la ilaha illallah nggak bisa, Allah gue nggak bisa, pokoknya gue nggak bisa gerak sama sekali lah, ini merep ya. Nyamperin, mukanya itu astagfirullahaladzim, rata lah pokoknya, nggak ada tuh mukanya tuh, samar-samar. Gue kaget, gue mau bangun nggak bisa, gue mau ngapain nggak bisa. Dia mau giniin gue bang, dengan gini-gini lah. Nggak lama kakek-kakek yang pakai topi tiba-tiba muncul di belakangnya, gue nggak tahu ya tuh siapa itu, nggak tahu gue. Muncul di belakangnya, dikeplakin gitu bang, orang cewek itu plak. Tiba-tiba gue bangun, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue bangun, lah apaan tadi ya, gitu kan. Gue langsung duduk, gue napas gue kan agak ngap. Terus gue di meja tuh ada air putih kan, gue minum, gue sambil istighfar, baca doa lah segala macem. Terus juga ya kayak orang bingung lah gue bang, kayak gitu kan, ini ada apaan ini ya di rumahnya gitu. Bingung ya, gue liat jam 6:30. Rencana gue gini bang, kan hari Minggu ya, Senin kan mobil tuh harus nyampe di Jakarta. Jadi rencana gue tuh abis maghrib gue harus jalan berangkat. Jadi sampai sono di Jakarta tuh sekitar pagi atau siang lah Seninnya. Wah gue telat nih, jam 6:30 nih. Udah gue siap-siap lah, gue mandi bang ya kan, gue mandi tuh. Dan anehnya pas gue mau siap-siap lah, pintu kebuka bang, pintu depan. Tadinya pintu tuh ketutup sama gue. Lah ini pintu kebuka ya, ada yang masuk nih, jangan-jangan balita nih masuk nih. Udahlah gue nggak peduli kan, gue ambil handuk, gue mandi di kamar mandi. Pas gue lagi di kamar mandi tuh gue ngedenger suara sinden si balita di kamarnya. Kan dari kamar mandi, kamarnya kan sebelahan doang. Gue lagi mandi, ada suara sinden nih, ada balita nih ya. Berarti dia baru datang nih tadi nih habis maghrib kayaknya nih pulang. Udah tuh gue keluar, gue sampai ke kamar yang balita kan, gue ketok pintunya, Mbak, balita. Cuman iya gitu doang. Kali ini dijawab bang sama dia, iya. Oh udah pulang ya Mbak? Iya, kayak gitu. Oh ya udah, gue siap-siap tuh bang, ya kan? Gue kamar, gue ganti baju, gue siap-siap lah, gue prepare buat balik. Nah gue pamit nih sama si balitanya, ini pengen pamit nih sama balitanya. Gue ketok pintunya, Mbak, balita, saya pamit ke Jakarta Mbak ya, saya pulang. Ini soal biar nyampe sana tuh pagi atau siang di Jakarta.
Dibuka pintu tuh bang. Kali ini dibuka kan pintu. Berapa kali gue ketok-ketok kagak ada suara, nggak dibuka kan. Kaget gue bang ya kaget. Di penampilan dia cantik ya, pakai tank top doang. Terus juga pakai celana pendek banget. Terus juga dia rambutnya kan diikat, seksi banget dah pokoknya bang. Kaget gue situ, buset ini. Gini gue berdua doang sama dia kan ya. Waduh, gawat ini kan. Kata dia, Mas mau pulang katanya. Iya, tar dulu Mas. Gue ditarik langsung bang ke dalam. Gue tarik ke dalam kamarnya. Gue quick sama dia bang. Begitulah sama dia. Gue adu banteng lah sama dia. Begitu sama dia. Apa? Iya. Tangan. Iya gitu dah. Tepuk tangan. Ya gue begitulah sama dia. Gue tabrakan daging. Iya, temuan daging gue tahu nama dia karena lihat dia kayak begitu, gue begitu nama dia. Gak lama tuh gue kelar, gue ketiduran. Bangun-bangun, gue tuh jam 9 gue bangun, astagfirullahaladzim, buat jam 9 nih. Wah telat nih mau urusannya. Gue prepare lagi, gue kamar mandi lagi, bersih-bersih kan, gue karena gue bis begituan ya. Gue bersih-bersih, gue keluar, gue nyariin balita nih. Duh balitanya kemana nih ya? Ya gue mau pamit gitu kan. Kamarnya nggak ada, kamarnya kebuka bang, kamarnya nggak ada. Nah pas itu lah dia ada di kamar mandi. Ini ada suara keran tuh. Karena kan gue habis dari kamar mandi, gue ke kamar. Pas gue nyariin balita, gue cari kamarnya dia nggak ada. Ternyata dia di kamar mandi. Ada suara keran soalnya kan. Suara keran, air kebuka nih. Balita di kamar mandi nih. Nah itu dia sambil nyanyi sinden kamar mandi tuh. Bahasa Jawa lah sinden nyanyi. Gue samperin, Mbak balita kamar mandi ya. Iya kata dia. Udah tuh gue duduk di ruang tamu. Gue tungguin lah dia ya. Karena kan gak enak juga gue main cabut-cabut aja gitu loh. Masa gue gak pamit sama dia. Gue tungguin aja di ruang tamu tuh. Kalau dia keluar dari kamar mandi tuh kelihatan bang kalau arah ke kamarnya dia gitu. Karena kan ruang tamu depan itu lorong ke kamar mandi. Gue tungguin aja ya. Ini nggak keluar ya. Tiba-tiba ada suara dia lagi nyanyi itu di kamar. Loh, gue udah di kamar nih. Aneh gitu kan gue. Gue udah di kamar, kapan keluar ya? Apa gue nggak ngeh ya? Karena gue sambil nonton TV kan. Apa gue ngeh ya dia lewat ya? Gue coba cek kamar apa bener sih nih si balita nih. Gue liat iya dia lagi nyisir sambil nyanyi sinden. Tuh, Mbak udah selesai Mbak? Iya udah selesai. Ya udah Mbak saya mau pulang ya, pamit ke Jakarta nih. Sekarang udah jam 9 nih, saya udah telat nih kayaknya nih nyampe sono besok katanya. Gue bilang gitu kan. Dia diri tuh nyamperin gue. Mas saya ikut ke Jakarta ya. Loh ngapain di Jakarta? Emang Mbak ada saudara di Jakarta? Gak ada sih, cuma saya pengen tahu Jakarta. Saya juga pengen nyari kerja di sana katanya gitu. Lah gue pikir karena gue habis week deh sama dia ya. Boleh juga lah nih gue jadiin pacar lah ya. Oke dah, ya udah Mbak kalau gitu apa ikut aja. Nanti saya cariin kontrakan lah di sana, nanti kerja. Ya nanti sama Pak Alek, bisa lah nanti saya minta tolong dia. Bener Mas, saya ikut ya. Iya, ayo Mbak, siap-siap. Saya tunggu di mobil ya gitu. Iya Pak, iya Mas kata dia. Gue tunggu aja tuh di luar sambil sebat bang. Dia keluar, kagak bawa apa-apaan. Maksudnya tuh dia kagak bawa perlengkapan baju apa gitu ya. Kagak bawa, dia cuma bawa diri doang sama baju. Udah, baju yang dia pakai tuh. Terus baju yang dia pakai tuh ya rapi lah ya. Dia keluar, gue tanya, Mbak, perlengkapannya mana baju-baju? Lu nggak bawa emang? Enggak Mas, udah kayak gini aja. Ih serius, gampang lah Mas dari sana bisa beli ini. Serius emang nggak ada baju masih begini doang? Iya, ya udahlah karena gitu kan ya udah gue cabut bang. Itu udah sekitar jam 10 malam lah ya. 10 malam cabut lewat Alas Roban tuh bang, ke Semarang. Pokoknya gue ngebut saat itu
selama perjalanan tuh nih cewek si Lita kadang ntar dia nyanyi sinden. Sempat gue tanya di dalam mobil, Mbak emang penyanyi ya dulunya? Apa emang kerjanya emang dulunya penyanyi apa gimana sih? Nyanyi sinden mulu. Iya, kata dia gitu. Oh pantes. Udah tuh dia nyanyi lagi, ntar dia berhenti terus dia nyanyi lagi. Nah perjalanan gue akhirnya masuk ke Alas Roban bang. Masuk ke Alas Roban itu sekitar jam subuh lah, jam 4 ya, jam 4 subuhan. Berkabut saat itu. Gue gak tau kenapa ya, tiba-tiba berkabut tuh jalan. Masuk Alas Roban. Wah kabut nih, gak kelihatan nih. Gue lampu udah gua jauhin, udah terang. Tetep aja kan namanya kabut bang. Udah kabut lagi. Gue jalan agak pelan tuh. Tahu sendiri kan Alas Roban kan lika-liku ya, kayak gunung gitu. Lagi-lagi gitu gue nemuin pohon yang putih semua pohon itu sebelah kiri. Nah ini pohon putih yang kayak gue rep-rep kemarin nih. Gue lewatin tuh. Gak lama gue nemuin lagi. Lah ini pohon putih lagi. 3 kali gue nemuin. Jalan 3 kalinya gue nemuin lah pohon putih nih. Nah situ gue pikir nih apa gue nyasar nih ya kan. Gue ngebut bang akhirnya situ. Gue ngebut udah gitu. Nih si balita nyanyi sinden mulu kan. Gue kesel juga karena gue rada panik di situ kan. Jalanan biasanya itu banyak truk yang lewat atau bis, ini nggak ada truk, nggak ada bis yang lewat. Itu sepi, cuman gue doang saat itu. Gue penasaran nih jalan ini kok nggak ketemu, nggak lewatin Alas Roban gitu loh. Nggak ngelewat, masih di Alas Roban aja. Terus itu si balitanya juga nyanyi mulu. Gue akhirnya kesel ya balita. Mbak udah mbak nyanyi dulu mbak, nih saya nggak keluar ini dari Alas Roban nih, pusing saya sih. Dia diem tuh. Gak lama dia nyanyi lagi. Aduh kesel juga dalam hati kan. Gue lewatin terus tuh. Gak lama, setelah berapa lama ada singkumpulan monyet ya sebelah kanan gue. Terus pas belokan itu sebelah kanan monyet nyebrang bang, banyak banget. Gue kaget di situ kan, kagok. Akhirnya gue ngerem mendadak. Yang namanya ngerem mendadak ya langsung setir kayak ngebanting dan gue ke sebelah kiri pembatas jalur itu sama ada bukit. Gue nabrak situ. Gue nabrak. Saat itu gue nggak pakai seatbelt ya bang. Ya karena apa ya, kabut ya. Jadi gue nggak pakai seatbelt karena nggak kelihatan. Jadi gue begini bawaan mobilnya gitu loh. Pas saat itu juga gue langsung nabrak. Terus gede kena dada gue sama apa? Kayaknya kepala gue tuh kena pecahan kaca karena kacanya pecah. Langsung gelap gue itu. Nggak bisa gerak sama sekali ya kan. Terus juga suaranya Mbak Linda yang tadi nyanyi nggak ada. Tapi gue nggak denger suara bang. Jadi gue cuman kedengeran suaranya aja. Ada beberapa orang yang datang, tolong nih tabrakan nih, tolong. Gue denger suaranya doang, tapi gue nggak bisa gerak dan gue nggak bisa melek. Gitu. Udah gitu kayak ada buka pintu, ada suara mesin yang kebakar gitu kayaknya. Lama-lama suara-suara itu menghilang. Udah gelap gue, nggak tahu apa-apa lagi di situ. Sadar-sadarnya itu gue udah ada di RSUD Subang. Gue nggak tahu kenapa gue bisa ada di RSUD Subang ya. Itu gue kondisi badan tuh pegel semua bang. Sakit dada gue kan. Mau napas pun nggak bisa. Gue pakai ini selang itu, pala gue di inin apa? Perban. Ya di perban. Gue di perban. Gue tiduran aja tuh. Nah, kebetulan di situ ada suster. Suster lagi bawa makanan. Ya. Mas sudah sadar mas? Gue cuma bilang iya itu cuma gini doang. Karena gue bangun pun sakit bang. Gue napas pun juga masih agak sesek. Ya. Gue cuma bilang iya gitu. Terus udah gitu nggak lama pala gue pusing banget ya. Pala gue pusing banget. Gue tidur lagi. Gue sempet nanya sih sebelum tidur ke suster nih. Ada di mana ya mbak? Gitu. Dia bilang RSUD Subang mas. Oh udah gitu gue langsung tidur lagi gue. Terus gue bangun lagi tuh sekitaran jam sore lah ya. Kalau nggak salah sore itu jam 6-an deh. Gue bangun, gue nanya sama
itu ada suster lagi bawa makanan lagi. Gue dibangunin, emang gue udah sadar nih, kepala gue udah puyengnya udah gak hilang, cuman dada gue masih agak sakit dikit, cuman belum bisa bangun banget. Gue disuapin lah sama si mbaknya, mau disuapin sama mbak susternya. Mas udah bisa ngomong belum? Oh udah sih mbak nih, saya udah bisa ngomong dikit-dikit nih kayaknya. Oh ya udah, ini suapin dulu ya mas ya, makan. Tapi saya nggak bisa bangun mbak. Ya nih nanti kan ada yang gitu tuh yang buat belakangnya tuh, jadi agak bangun dikit. Nah disuapin lah sama dia. Di situ gue nanya ke susternya, mbak suster, ini saya di RSUD Subang. Iya. Kok bisa saya sampai sini sih? Iya ada yang nolongin itu supir-supir truk yang ekspedisi, nolongin masnya. Tadinya di RSUD Batang, nggak tahu apa terus dipindahin ke RSUD Subang. Gue nggak mau ituin detailnya gimana gitu ya dianya, karena kepala gue juga masih kepuyeng-puyeng dikit. Oh gitu mbak. Nah udah gitu baru tuh gue keinget yang namanya Lita bang. Perasaan gue tadi kemarin semalam itu gue sama cewek dah ya. Oh sama Lita nih. Gue nanya lah sama susternya, mbak ngelihat cewek nggak mbak yang namanya Lita? Saya semalam itu kecelakaan saya sama si Lita. Lita mana mas cewek mas? Mas kesini sendirian gitu, nggak sama siapa, nggak sama cewek, pokoknya dibawanya sih sendirian mas katanya. Loh, kok bisa ya mbak? Saya sebenarnya sama Lita mbak. Wah kalau itu saya kurang tahu mas. Nanti mas tinggal bilang mungkin ke atasan mas atau gimana. Gitu. Oh iya ya. Rencananya sih mas, nanti mas mau dibawa ke RSUD Fatmawati. Nanti mas ketemu di sana sama atasannya Pak Alek, sama keluarga saya juga di sana juga katanya, keluarga mas juga di sana. Oh gitu mbak, oke mbak. Nggak lama gue disiapin tuh bang, bawa ke RSUD Fatmawati karena gue udah agak sadar kan. Cuman gue belum bisa bangunin juga masih butuh dibantuan dibanguninnya. Udah gitu gue ke RSUD Fatmawati, nyampe di RSUD Fatmawati itu sekitar pagi kalau nggak salah pagi. Situ udah ada keluarga gua sama bos gua Pak Alek. Pagi jam 7 pagi nyampe situ. Udah dibawa ke ruangan, pokoknya udah dapat ruangan kan, masuk ruangan. Alhamdulillah sih di situ gua udah bisa ngomong, terus gua agak duduk pelan-pelan dikit-dikit duduk. Ditanya lah gua berbagai macam pertanyaan lah itu, kenapa bisa begini. Gua bilang aja gara-gara monyet lewat terus gelap gitu kan, gelap gulita lah pokoknya. Gue mau bilang ada cewek, cuman gue momennya nggak tepat kayaknya saat itu kan. Gue pengen ngomong langsung ke Pak Alek, karena mungkin Pak Alek tahu nih, atau gue karena itu ada istrinya Pak Alek juga, takutnya itu bini keduanya atau emang apa kan, konflik atau gimana. Gue nggak berani, nunggu Pak Alek sendiri dulu dah baru gue mau ngomong. Udah di saat udah pada keluar, cuman Pak Alek doang di ruangan rumah sakit itu. Gue ngomong sama Pak Alek gini, Pak Alek, si Lita ada kabar nggak ya Pak Alek? Waktu itu saya pulang sama Lita Pak Alek. Si Lita ikut ke Jakarta, si Lita yang jaga rumah di sana. Lah Pak Aleknya bingung, Lita siapa? Nggak ada namanya Lita di rumah saya. Serius Pak Alek? Serius, saya nggak mengerjakan perempuan di rumah saya yang di sana. Yang ada malah cowok sekitar rumah sana yang cuma bersih-bersih rumah saya aja sampai sore. Malamnya dia udah nggak ada. Bengong gue situ bang. Wah serius dalam hati gue ya. Serius nih Pak Alek nih ngomong bercanda apa gimana? Apa takut ketahuan bininya nih kalau punya bini kedua gitu kan? Gue tanya lagi tegesin, Pak Alek serius Pak Alek? Saya beneran loh Pak Alek ini, saya bareng sama Lita Pak Alek kecelakaannya kemarin. Serius. Saya demi Allah dia bilang gitu kan. Saya nggak membelanjakan si Lita namanya. Lita itu siapa saya nggak kenal kata gitu. Ya udahlah, akhirnya saat itu ya gue kayak orang yang ya rada gila gimana gitu ya. Ya udah akhirnya gue coba untuk melupakan kan. Udah mungkin gue bayangan gue doang kali ya apa gimana. Tapi gue penasaran bang sama Lita ini. Ya kan? Setelah beberapa bulan gue pulih nih, gue berharap balik lagi Jogja buat ketemu bener nggak sih nih si Lita ini ya. Gue sempat ngomong, Pak kapan ke Jogja lagi? Ngapain kamu ke Jogja lagi? Ntar saya jadwal ke Jogja mah nanti
waktu mau Lita. Gue diledekin mulu bang gitu bang. Soalnya dia kayak rada nggak percaya gitu sama gue. Iya sih pak, gue bilang. Kamu ini katanya. Nah akhirnya pas di Desember, gue ingat Desember di tahun 2009 ya, akhir Desember, akhir tahun, ke Jogja. Ada rencana ke Jogja nih, Pak Alek kunjungan. Ngabarin, udah, karena kan gue di tempat kerjaan dipanggilnya Nanda ya, bukan Adit ya. Udah nih, ayo ikut ke Jogja, ada kunjungan nih kita. Wah dalam hati itu gue seneng banget bang. Gue penasaran sama Lita nih, karena pas gue pulih itu gue sempet mimpin dia bang. Beberapa kali lah gue mimpin dia. Gue jalan, gue makan lah sama dia. Terus sempet juga gue beradu lah, wik-wik gitu sama dia juga. Sampai bangun-bangun basah karena gue. Udah gitu gue seneng kan gue ke Jogja. Wah gue sambil gue nunjukin nih. Wah bener gak nih si Pak Alek nih kan. Gue nyampe ke Jogja tuh pagi ya, karena gue berangkat malam. Sampai Jogja pagi sekitar jam siangan nih, jam 11-an. Sampai di Jogja ya kan, masuk ke rumah masih keadaan yang sama kayak yang dulu gua kesana. Nah gua tunjukin kan, nih balita di sini nih pak, di kamar ini pak balita. Mana coba sini kuncinya, gitu kasih kuncinya sama dia. Pilihin gua kan kunci di awal, gua coba-coba nggak bisa bang, ya kan? Gua kasih kuncinya tuh, kunci rumah itu. Bisa tuh buka kunci pintu. Plek tuh mana Lita? Gue liat, iya kagak ada ya balita ya. Kamu ini katanya, canda aja lah. Gue biskit lah kan jadi canda gini kamu katanya. Ngawur aja lah. Tapi serius pak, saya di sini sama balita. Udahlah, lupain kata dia gitu. Ya udah. Karena gue penasaran ya bang ya, karena kan saat itu kan siang habis johor. Gue habis makan siang, Pak Alek juga lagi santai. Gue coba cari informasi di sekitaran warga sana. Gue keluar lah main-main ya kan, keluar. Nah gue tanya sama Pak Alek, rumah yang jaga rumah Pak Alek yang bersih di mana Pak Alek? Gue mencari info sama dia nih bang, karena gue pas gue ke situ, gue gak ketemu sama yang cowok ini yang bersih. Oh rumahnya di sana no. Ke kiri keluar, nanti ntar ada rumah ketiga. Namanya Agung gitu. Oh iya, ya udah gue cari bang, gue keluar sambil jalan kaki kan nggak jauh juga. Nah gue ada warung di situ, gue nanya ibu-ibu lah, ya, udah agak tua sekitar umur 50-an lah. Bu, tahu rumahnya Mas Agung nggak bu? Mas Agung, itu rumahnya. Wah, kebetulan banget dia keluar dari rumah tuh bang. Itu orang itu keluar. Kebetulan banget juga dia ke arah warung. Wah dia tuh mau kemari kali bu. Iya. Oh ya udah. Mak kenapa mas? Enggak, saya anak buahnya Pak Alek, saya mau nanya-nanya aja bu. Gitu. Oh ya udah. Gue nanya nih sama Pak Aleknya. Pak Alek sama si Mas Agung. Mas Agung datang tuh. Tanya Mas Agung, Mas, saya Nanda mas, yang supirnya Pak Alek. Oh iya waktu itu kesini ya dulu ya. Kamu kecelakaan mas? Iya saya kecelakaan waktu itu. Oh sekarang udah sembuh ya? Alhamdulillah dah. Iya udah sembuh. Mas waktu itu emang nggak ada ya di tempat? Oh saya mah cuman yang bersih-bersih sebelum mas datang sih udah bersih-bersih dulu. Jadi saya nggak kesini tuh ke tempat mas. Tuh nggak nyamperin mas. Ya udahlah. Gitu. Gue nanya, apa mas kenal sama namanya Balita nggak mas? Balita? Iya Lita yang nempatin itu, jaga rumah itu. Gak kenal saya. Siapa Balita? Di waktu saya situ malam ada balita, namanya Balita. Karena lihat perbincangan gue sama Mas Agung ini di warung itu kan, tiba-tiba nih ibu-ibu yang umur 50 tahun itu ikut nimbrung bang. Balita yang mana ya mas ya? Kata dia gitu. Balita bu, ibu kenal bu Balita. Tunggu dah. Di mana emang? Di rumah Pak Alek. Tanya. Iya di rumah Pak Alek bu. Waduh. Orangnya gimana mas? Putih, bersih? Ya, iya putih bersih. Suka nyanyi sinden enggak? Katanya. Iya bu. Wah pas banget kan? Dan nanya begitu. Iya suka nyanyi sinden. Waduh mas. Katanya. Yang mas lihat itu mah bukan orang mas. Itu mah udah nggak ada orangnya. Gua kaget di situ bang. Yang bener bu. Saya kan sama dia bener-bener
ketemu real bu, manusia gitu. Iya paham, dia itu udah nggak ada. Jadi dia itu dibunuh pada tahun 96. Wah di situ gue langsung kaget gue bang, maksud gue agak shock ya denger ibu itu ngomong begitu, kaget. Selama ini yang gue temuin tuh emang bener manusia nyata gitu kan. Diceritain lah lengkap detailnya sama ibu itu. Jadi gini mas, pada tahun 96 itu ada terjadi pembunuhan di situ. Ya, jadi di sini waktu itu ada acara festival penyanyi itu sinden gitu. Nah dia sama pacarnya, sama temen-temennya itu, sama teman pacarnya lah, bertiga gitu, naik mobil ke situ. Nggak tahu tahun apa katanya mah itu dibunuh di situ. Dan warga situ pun tahunya setelah ada rekonstruksi dari polisi datang. Karena dulu rumahnya Pak Alek yang tepat ini rumahnya itu kosong, nggak berpenghuni, nggak terawat, pokoknya jelek lah, hancur. Tahun 96 itu rumahnya sebelum Pak Alek beli. Seperti itu. Nah, warga tahu itu, si ibu itu tahu setelah ada rekonstruksi. Ternyata rekonstruksi itu pembunuhnya di kamar itu, di kamar 2 itu dibunuh. Perempuan itu diperkosa di situ sama dibunuh di situ. Gitu, sama pacarnya sendiri, sama temennya pacarnya berdua. Karena ada katanya sih karena ada cecok apa gimana dibunuh di situ, di rumah itu. Setelah itu mayatnya itu dibawa di mobil terus dibuang di Alas Roban. Gitu. Nah feeling gue gini bang, apa yang di Alas Roban gue rep-rep, apa itu dia ya gitu kan. Dibunuhnya gimana bu? Gue bilang itu dibunuhnya itu di lehernya pakai pisau kayak gitu lah, palanya ini pakai batu di situ. Sebelum dibunuh tuh diperkosa dulu katanya. Wah di situ gue langsung bang shock gue, gue nggak tahu gimana gue diam. Gue tahu denger cerita itu dari ibu itu. Gue tanya lagi, ini serius bu ya? Serius, saya nggak bohong. Jadi yang mas lihat itu, Lita itu ya bukan manusia bang. Ya Lita itu udah nggak ada di tahun 96. Wah di situ gue langsung buru-buru gue ke Pak Alek kan. Gue minta Pak Alek untuk pulang ke Jakarta, balik lah. Ya udah tuh, gue balik tapi Pak Alek masih di situ. Gue balik naik bis, gue balik sendiri naik bis. Udah gue balik ke Jakarta karena gue takut juga bang ya, gue mikirin itu. Oh ternyata gue selama ini sama makhluk halus gitu, maksudnya orang yang nggak ada. Saat itu juga gue di bis, gue baca doa juga Al-Fatihah buat dia, karena sempat beberapa hari itu gue juga sempat dimimpin dia. Gue tahu kejadian seperti itu dan gue ya doain dia lah yang terbaik. Setelah itu gue udah nggak pernah mimpin dia lagi tuh setelah gue tahu kejadian itu. Dan gue nggak sempet nanya kuburan di mana gue nggak pernah. Yang gue tahu dia dibuang di Alas Roban di situ dan ditemuin mayatnya oleh polisi di situ di Alas Roban. Nah itu gue serem banget, itu gue kejadian yang nggak bisa gue lupain sih. Dan akhirnya gue setelah beberapa bulan gue resign dari kerjaan dengan Pak Alek gitu aja. Diminum dulu Bang Adit, silakan kopinya Bang Adit. Wah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Adit nih saat 2009 Bang ya. Dan dimana kita bilang tugas lah, itu kan terbagian dari tugas lah gitu kan. Tugas gue bang. Untuk ngambil mobil dari Dirut ya, direktur utamanya untuk bawa ke Jakarta gitu kan. Tapi ada beberapa peristiwa atau kisah yang memang dari Bang Adit sendiri masih teringat sampai sekarang gitu kan. Iya, nah, gue sempat cerita juga bang ke keluarga ya tentang kejadian gue ini. Ya gue disangka ya nggak pada percaya gitu apa yang gue alamin. Tapi itu yang Bang Adit rasain gitu ya? Iya, tapi itu memang gue yang ngerasain gitu kan. Oke. Gue pengen nanya sih Bang, tentang si Lita dulu deh. Kan baru abang datang itu kan sempat dia kan tidur terus kemudian kok nggak bangun-bangun nih gitu kan. Iya bang. Gua kan dipanggil tuh balita iya, gitu kan. Dia nggak muncul. Nggak muncul karena dia udah gede bang. Bukan balita lah. Oh iya bener. Salah balita orang dia udah gede. Iya bener. Balita. Kalau ini balita berarti abang mikir balita.
Ya, karena kan maksudnya candaan aja. Iya, Itu. dia di Jawa kan. Iya. Jadi gua manggil Balita bukan balita. Gue dengernya balita ya BA gitu. Ternyata Balita. gue Mbak gitu, Balita karena cewek gitu bang. Cewek, iya. Terus kemudian nih bang, masalah yang rumah Pak Alek dulu deh, yang di Bantul dulu deh. Ternyata kan seringnya berjalan waktu abang tahu sendiri nih, Balita ini siapa nih? Ya kan? Ternyata tadi abang udah ceritain. Sebenarnya tadi gue kayak pengen nanya tuh di akhir tuh, Balita tuh sebenarnya siapa gitu. Tapi ternyata udah kejawab tuh. Bahwasanya dulu yang tadi abang jelasin dibunuh, diperkosa dulu baru jasadnya dibuang ke alas roban gitu kan, baru polisi nemuin di situ. Di situ. Nah, terus yang mana ngedengar cerita dari Ibu Warung kan ya? Iya, Bu Warung. Bu Warung terus kayak sinkron sama abang pas mau pertama kali ke Jogja nih. Yang ngambil mobil. Kan naik bis tuh, duduk sebelah kaca gitu kan. Biasanya kalau duduk sebelah kaca tuh paling favorit banget tuh ya kan? Bener bang, karena kan kita lihat pemandangan kan. Pemandangan bener, dan ternyata apa mungkin si Mbak Lita ini yang gue lihat di bis ya, soalnya kan dengan ciri-ciri tadi abang bilang yang di awal itu sini keluar darah, terus baunya juga bau nggak enak gitu ya. Apa mungkin itu ya, bisa jadi juga toh. Yang lain kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi menurut si Ibu Warungnya kayak gitu kronologinya. Dan kebetulan juga abang ngerasain momen yang dimana ada cewek yang kayak gitu juga sama juga gitu kan. Apa mungkin gitu kan. Kita nggak bisa banyak komentar masalah hal itu gitu kan. Terus kemudian nih bang, wig. Wah aja juga. Wig itu. Balita pakai wig. Iya bener, balita pakai wig. Balita pakai wig, dipakein wig sama Oke, maksudnya tuh pertama kali keinginan untuk di wig, apakah Balita karena tadi ya bang jelasin pakaian yang seksi dan sebagainya? Satu tuh gitu ya. Karena ada yang berdiri tapi bukan tiang. Terus juga dia juga narik gue bang. Dia narik ke dalam, dari gue ke dalam. Jadi kayak sama kejadian yang dikatain sama Bu Warung itu dulu sebelum meninggal tuh di perkaos dulu. Berarti abang perkaos Balita juga aja. Makanya kan. Gitu ya. Apa Bang Adit yang diperkaos gitu kan. Makanya gue tarik aja karena dia gitu kan, waduh. Rasanya gimana ya bang? Ya enak. Maksudnya ada sebuah keanehan gak ketika saat itu berkecumbu gitu? Nggak ada sih, kayak manusia biasa. Kayak biasa maksudnya, nggak kayak misalnya tiba-tiba. Nggak berubah, nggak ada. Ini keluar darah lagi, maksudnya itu nggak ada. Terus ada mungkin tingkah yang aneh. Nggak ada. Atau ketika satu malam dia nyinden lagi. Enggak sih. Nyindennya masih inget nggak bang? Masih inget? Waduh, nyindennya gimana ya, bahasa Jawa deh. Kayak lagu. Ya itu dah pokoknya dah. Kayak suara ambulan ya. Wih, malah dalam. Pokoknya dia nyanyi suaranya bagus banget sih waktu itu ya. Bagus banget nyinden. Jadi kayak dengan suara nyinden bagus, kayak seakan-akan dia penyanyi gitu ya. Iya, soalnya kan feeling gue emang dia kayaknya penyanyi nih gitu kan. Sempet di mobil kan gue tanyain, Mbak penyanyi gitu. Dan dia jawab itu ya, iya. Iya gitu. Ya kan? Iya, nggak mungkin juga kalau nggak penyanyi suaranya tadi nyinden kan lekuk-lekukan itunya kan. Tapi kan kalau kelamaan kita denger kayak serem juga bang. Iya juga sih. Seremnya kalau nggak dikasih lagu, nggak diiringin sama gamelan, kalau gitu doang, serem juga sih. Kalau untuk gitu. Orang yang emang nggak ngerti bahasanya gitu kan. Kalau kita ngerti bahasanya, sebenarnya dia nggak serem kok gitu kan. Gue kan nggak tahu bahasa Jawanya kan. Iya. Dengan apaan sih? Sama juga kayak yang bahasa yang ufu ya. Gitu ya, kalau nggak tahu bahasanya kan, serem ngomong apa nih ya. Padahal mah dia lagi nanya siapa nama lo gitu ya kan. Iya juga ya. Biasa tontonan Amel tuh kalau mau tidur tuh dia kayak ngok gitu kan. Nah, terus si kakek-kakek nih bang, ini kan kemunculan kakek-kakek ini kan hampir sering nih, sama di bis ya. Terus turun dari bis pas ngojek, terus lagi abang rep-rep tuh yang dia nempelin kepalanya. Abang sering dalam waktu dimimpin lagi gak masih kakek-kakek ini? Iya. Pernah gue, waktu gue ke Gunung Lawu. Oh, maksudnya dengan penampilan yang sama tuh? Iya, waktu gue ke Gunung Lawu, gue udah cerita sih di channel lain ya. Gue ke Gunung Lawu, nah itu muncul itu kakek-kakek itu.
Nah, dengan kemunculan kakek itu kan pasti kan kita tahu nih, wah ini jahat, oh ini baik. Menurut abang sendiri gimana? Kalau menurut gue sendiri kayaknya sih baik deh. Baik ya? Iya. Soalnya nempelengin sih. Dia nempelengin balita ya. si itu setannya itu kan. Iya. Tapi kalau rep-rep emang sering rep-rep apa gimana bang? Kalau rep-rep sih ya nggak sering sih, gue dulu waktu SMP tuh gue sering tuh kalau rep-rep tidur di pinggir pintu tuh baru gue rep-rep. Oh. Pernah rep-rep di kejadian di rumah tuh. Rumah gue yang dulu tuh ya. Gue tidur di pinggir pintu. Rep-rep gue dikejar apa anak kecil, cuman palanya gede badannya kecil. Pala gede. Palanya gede badannya kecil. Gue cekek gue juga gitu. Gue nggak tahu. Oh, berarti sebelumnya tuh pernah direp-rep. Pernah gitu ya. direp-rep. Pasti setiap orang kalau bahasa ininya kan direp-rep ya. Tapi kalau secara kesehatan kan ada juga secara medis apa ya namanya tuh. Nah itu nggak tahu tuh kalau secara medis. Gue sering rep-rep bang. Hampir tiap minggu gue sering. Buset. Serius. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau bahasa orang medis itu gini, ketika kita mau tidur, badan kita mau tidur malam, tapi pikiran kita yang nggak tahu kemana. Nah mikirin iya gitu, apa? mikirin apa gitu. Di situ tuh, berarti gue sering mikirin ya, banyak pikiran. Ada mau pikiran gue kan? Banyak kan gue. Kalau medisnya ya. Iya gitu kan. Apa mungkin ini ya emang make sense juga sih gitu kan. Tiap tidur tuh gue mikirin sesuatu apa ya kan. Jadi kerap-kerap lah, jadi kayak mau bangun susah gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau di rep bisa ngelawan sih gitu kan. Bisa sih, tapi kita harus nahan dulu gitu kan. Iya, jangan ngikutin alurnya itu tuh. Kita lawan, tuh kentak, dak gitu kan. Tuh bisa tuh. Iya. Tuh apa namanya teknik nggak bisa juga ya. Kadang kan kita ketika kerep kan kita bisa ngeliat nih teman kita, lo bangunin gue dong. Kadang kita kan mikir gitu dong. Nah benar. Iya kan bangunin gue dong, bangunin samping gue bangunin gue dong gitu kan. Tapi di alam bawah sadar kita nggak bisa gitu kan. Iya. Ya semoga aja jangan ada harap lagi nih. Apa kayak namanya gitu ya. Oke, menurut pengalaman Bang Adit nih, kira-kira apa sih Bang hikmahnya dari pengalaman Bang Adit atau pesan nih dari pengalaman Bang Adit yang tadi sempat sampai kecelakaan gara-gara balita ini gitu? Pesannya apa ya? Mungkin kalau kemana-mana mungkin harus baca doa dulu kali ya. Iya. Karena gue waktu pergi itu emang gue nggak baca doa, apa kan harus permisi dulu juga kali ya. Waktu masuk ke rumah itu gue juga nggak permisi emang. Gimana mau permisi ya tiba-tiba nongol Mbak Litanya, ya intinya mungkin itu kali ya. Baca mungkin doa ya baca Bang, doa ya. lah. Sebelum kita mau kemana-mana, terus mau ke tempat orang kita permisi lah. Entah itu kan kita permisi sama makhluk halus atau apa kan. Ya, yang baru penting pertama kali ke sana kan. Baca doa deh, karena emang dianjurin kayak gitu tuh. Ketika keluar rumah baca doa, ada bacaannya. Masuk rumah ada bacaannya. Keluar WC, masuk WC, pakai baju. Bahkan ada juga yang ketika untuk pasangan suami istri yang mau berhubungan juga ada bacaannya. doanya. Jadi itu gue masuk lagi ke situ sih. Kemana-mana baca doa tetap waspada gitu kan. Karena kejahatan ada di mana-mana. Bang Napi. Waspadalah. Sempatan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Adit ya udah siap. bagian pengalamannya ke teman-teman semua, terutama pengalaman yang tadi Bang Adit ceritakan dari di tahun 2009 lewat alas roban, terus kemudian ada peristiwa yang di rumahnya Pak Alek dan pulang juga sampai kecelakaan gitu Bang ya. Kita doakan semoga Bang Adit sehat selalu Bang ya, panjang umur dan juga murah rezeki. Begitupun juga yang nonton nih teman-teman di rumah yang lagi ngopi, lagi nyari-nyari waktu tidur nih gitu kan. Kita doakan yang sama lah gitu. Biasa kayak gitu tuh. HP nyala, kita gini nih dicuekin Bang. Iya, dia tidur. Suaranya doang jadi yang denger. Kadang kayak begitu juga masalahnya gitu. Oke. Orang dongeng tidur doang. Iya benar. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Adit ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau bepergian ataupun kemanapun itu, tapi ambillah sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ya. Benar ya itu. Benar. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Makasih banyak Bang Adit. Alhamdulillah ya Allah. Bungkus.
Oke. Mungkin tahan dulu kali nih Bang Adit nih ceritanya. Karena teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran tentang pengalamannya dari Bang Adit ketika saat itu ngelewatin jalur alas roban Bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua. Dan ingat anjing langsung closing goblok. Goblok langsung closing gua.